Coba deh, bayangin, nunggu 13 tahun untuk sebuah panggilan suci. Nah, ini bukan cerita fiksi, tapi kenyataan buat para jamaah haji dari Nganjuk. Kali ini, kita bakal kupas tuntas kisah penantian, ujian, dan transformasi di balik perjalanan spiritual mereka di tahun 2024. Yuk, kita mulai. 13 tahun. Ini bukan sekadar angka loh. Kalau dihitung-hitung, itu artinya 4.745 hari penantian. Sebuah mimpi yang dirawat, dipupuk selama lebih dari 1 dekade. Ya, selama itulah para jamaah haji Nganjuk harus bersabar, sampai akhirnya panggilan suci itu benar-benar tiba. Semuanya itu berawal dari satu langkah kecil di tahun 2011 silam, mendaftar haji. Waktu itu mungkin mereka nggak pernah nyangka ya, kalau langkah pertama itu bakal membawa mereka ke sebuah antrian super panjang yang membentang selama 13 tahun. Kesabaran mereka benar-benar diuji sejak detik pertama. Dan setelah 13 tahun, momen yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Tanggal 4 Juni 2024, mereka berangkat dari Nganjuk. Sehari kemudian, mereka menempuh penerbangan 9 jam dari Surabaya ke Jeddah. Bisa dibayangin gak sih suasana di dalam pesawat? Pastinya bukan cuma suara mesin, tapi juga penuh sama luapan kebahagiaan karena penantian yang begitu panjang akhirnya selesai. Eits, tapi tunggu dulu. Tiket ke Tanah Suci itu nggak didapat segampang itu. Bahkan sebelum berangkat, mereka harus lewatin gerbang ujian pertama yang krusial banget di tanah air, yaitu membuktikan kalau mereka layak secara fisik dan mental. Ujian ini namanya Istitoah Kesehatan, sebuah konsep yang jadi penentu segalanya. Jadi, pemerintah sekarang benar-benar tegas, Anda harus dinyatakan sehat dulu secara fisik dan mental, baru deh boleh melunasi biaya haji. Kebijakan ini diperketat, belajar dari evaluasi tahun 2023, tujuannya ya satu, memastikan keselamatan setiap jamaah. Dan prosesnya itu detail banget, ada 4 lapis screening, mulai dari yang paling dasar, fisik, cek jantung, tekanan darah, dan lain-lain. Terus, naik ke pikiran, fungsi kognitif dan kesehatan mentalnya dicek. Terakhir, yang paling praktis, bisa nggak mereka mandiri untuk kegiatan sehari-hari? Kayak mandi atau jalan ke masjid gitu, semuanya diperiksa. Nah, inilah yang bikin ujian kesehatan ini jadi tegang banget. Bayangin deh, udah nunggu 13 tahun, satu diagnosis kayak gagal ginjal atau penyakit jantung parah, itu bisa langsung membatalkan segalanya. Ini pertaruhan yang besar banget, di mana keselamatan jamaah jadi prioritas nomor 1. Oke, setelah lolos dari ujian kesehatan, mereka akhirnya terbang menuju ujian yang sesungguhnya. Selamat datang di Arab Saudi, di mana puncak ibadah haji akan menguji iman dan ketahanan fisik mereka sampai ke batas paling tinggi. Perjalanan inti haji itu udah kayak maraton spiritual sekaligus fisik. Dimulai dengan ihram, masuk ke keadaan suci di tengah lautan manusia dan panas yang menyengat. Puncaknya, wukuf di Arafah, sebuah perenungan massal di bawah terik matahari. Setiap ritualnya, dari mulai melempar jumrah sampai tawaf terakhir, itu semua butuh energi yang luar biasa. Jadi, apa sih yang terjadi kalau jutaan manusia kumpul di satu tempat buat merenung bareng? Ya, momen seperti inilah yang terjadi. Di Arafah, di tengah lautan manusia itu, semua ego seakan luruh. Seperti kata kutipan ini, air mata itu menetes serempak, teringat akan semua dosa dan kesalahan. Nah, tapi di balik keramaian jutaan orang itu, ada cerita-cerita kecil yang sangat personal dan menyentuh. Yuk, kita lihat lebih dekat beberapa ujian pribadi yang dialami sama para jamaah dari Nganjuk ini. Contohnya, kita ambil kisah Bapak Marjuki. Fisiknya lagi nahan sakit perut yang luar biasa, tapi semangatnya itu nggak goyah sama sekali. Beliau tetap paksain jalan jauh ke Jamarat buat melempar jumroh. Wah, ini sih definisi sesungguhnya dari keteguhan iman yang bisa mengalahkan rasa sakit. Terus ada juga cerita Bu Sri Andaryati yang nunjukin betapa gampangnya kita bisa tersesat di sana. Di tengah lautan manusia, beliau terpisah dari rombongannya dan gak sengaja malah masuk ke tenda jamaah dari Malaysia. Sebuah momen kecil yang ngingetin kita betapa besarnya skala ibadah haji itu. Nah, ini dia jurang antara harapan dan kenyataan. Harapannya, tenda itu kan tempat buat istirahat ya. Kenyataannya, saking sesaknya, sampai muncul istilah tanazul. Artinya, sebagian jamaah harus rela, harus mengalah tidur di luar, cuma supaya yang lain bisa sekedar meluruskan kaki di dalam tenda. Ujian kesabaran itu datangnya bisa dalam berbagai bentukan. Buat Ibu Subiatun dan Bu Nurul, ujian itu datang pas mereka harus menunda ibadah tawaf karena halangan biologis. Momen kayak gini nih yang benar-benar menguji keikhlasan, seperti yang terungkap dalam kutipan ini. Wah, disinilah ujian kesabaran benar-benar diberikan oleh Tuhan.
Setelah semua puncak ujian itu terlewati, akhirnya datanglah akhir dari perjalanan. Kepulangan ini membawa perasaan yang campur aduk. Manis karena ibadah sudah selesai, tapi juga pahit karena harus meninggalkan tanah suci. Perasaan waktu pulang itu kayak koktel emosi deh. Ada porsi besar sukacita karena berhasil menyempurnakan rukun Islam kelima, tapi itu juga bercampur sama lelah fisik yang luar biasa. Ditambah sedikit rasa sedih harus meninggalkan tempat suci, dan tentu saja harapan besar untuk bisa kembali lagi suatu saat nanti. Tapi, perjalanan mereka ini nggak berhenti di bandara loh. Justru sesampainya di rumah, sebuah ritual baru dimulai, berbagi cerita. Dan ini bukan sekedar oleh-oleh omongan, tapi ini adalah cara untuk meneruskan inspirasi dan mengukuhkan peran baru mereka sebagai panutan di tengah masyarakat. Pada akhirnya, semua cerita ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Setelah tubuh diuji, iman ditempa, dan jiwa dibersihkan, apa sih yang sebetulnya mereka bawa pulang? Jawabannya jelas, bukan cuma air zam-zam atau kurma, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah transformasi diri yang akan abadi.